Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Ewi Channel. Ya Allah ya Karim ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya. Dan mari kita sama-sama untuk saling menghormati yang sedang berpuasa dan yang sedang menjalankan sebuah ritual-ritual yang lain juga kita hormati. Karena hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan pesan-pesan daripada Satrio Piningit adalah untuk kita saling bertoleransi. Untuk kali ini saya ingin mewedar dan memaparkan sebuah narasi tentang Satrio Piningit dalam kesehariannya. Bahwa Satrio Piningit itu manusia yang betul-betul sudah teruji, terukur, dan terlatih di dalam menjalani sebuah kehidupan yang mana di setiap relung-relung kehidupannya adalah menyebarkan dan selalu bertingkah dan bertindak kepada jalan-jalan kebenaran dan kepada hal-hal yang penuh kepositifan dalam sebuah kehidupan. Karena Satrio Piningit merupakan manusia percontohan, manusia yang patut untuk kita ikuti segala suri toladannya. Sehingga Satrio Piningit ini selalu bertafakur dan bersyukur serta selalu bertasbih. Mungkin hanya Satrio Piningit yang selalu mengingat dan merasakan dengan hatinya bahwa alam sekitar ini selalu bertasbih. Bertasbih kepada siapa? Kepada Sang Pencipta alam semesta ini dengan rasa syukurnya. Sehingga kadang-kadang kita miris dan kita malu sesungguhnya. Kenapa hewan tumbuhan yang katanya tidak punya akal tapi selalu bertasbih untuk selalu menyebut asma dan nama-nama yang baik kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Kita terkadang lalai malah, yang katanya punya akal, punya budi pekerti, dan punya pemikiran-pemikiran yang canggih, namun terkadang kita lupa. Kita banyak tergelincir dan tergerus oleh perkembangan sebuah dinamika kehidupan yang kadang-kadang mendestrosi hati kita, hati kita, jiwa kita, dan pemikiran kita hingga tergelincir ke dalam suatu hal-hal yang kurang positif. Ya kan? Sering kita saksikan, mungkin kita sendiri sering melakukan, bahwa hal itu kurang bagus, kurang terpuji untuk kehidupan. Nah, makanya kita harus selalu belajar dan selalu untuk mengikuti jejak dan langkah daripada Satrio Piningit ini. Ya kan? Karena Satrio Piningit memang betul-betul manusia pilihan dari ruh-ruh pilihan tadi yang selalu saya ungkap. Betulnya hanya semacam itulah. Dan Satrio Piningit itu selalu berhubungan dengan namanya sosok kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan itu berangkat dari diri kita sendiri untuk memimpin diri kita. Bagaimana memimpin orang lain ketika diri kita aja yang nggak bisa memimpin diri kita? Bagaimana memimpin orang lain? Kan semacam itu. Lantas memasuki kepada memimpin keluarga, memimpin masyarakat di sekitar kita, terus sampai menuju kepada yang jauh lebih besar, yaitu bangsa dan negara, bahkan mungkin dunia. Jadi Satrio Piningit ini selalu menyadarkan kita, gitu loh. Karena kesadaran daripada Satrio Piningit itu mungkin di atas daripada rata-rata kita sebagai manusia. Wajar ketika beliau menjadi manusia pilihan, kan semacam itu. Jadi bahwa contoh kecil gitu loh, bahwa diri kita ini adalah miliknya. Apapun yang ada di diri kita itu miliknya. Jadi istilahnya milikku adalah milikmu. Milik kita bukanlah milik kita. Apa yang kita miliki sesungguhnya bukan milik kita. Itu maksudnya semacam itu. Contoh kecil. Cinta ini juga cintanya. Kan semacam itu. Rindu ini juga rindunya. Nya dalam arti kata Sang Pencipta alam semesta ini. Dan semacam itu. Darah ini yang ada di diri kita juga miliknya. Ya. Jiwa kita, tubuh kita,
ruh kita juga miliknya. Gak ada sesuatu yang bukan miliknya. Selalu orang kadang-kadang dengan segala ketamakan dan segala kerakusannya, karena sebagai manusiawi dibilang, gitu loh. Apa-apa ingin dikuasainya, lupa bahwa ada yang menguasai diri kita. Siapa? Yakni Sang Pencipta alam semesta inilah yang menguasai diri kita. Sehingga apa yang kita miliki sebetulnya bukan milik kita. Kita harus menyadari tentang itu. Ya kan? Kita punya mata adalah miliknya. Kita hanya dikasih pinjam untuk melihat yang baik-baik. Kita punya telinga agar kita bisa mendengar. Kita dipinjemin telinga untuk mendengarkan suatu hal yang baik, tausiah yang baik. Sesuatu yang buruk, informasi yang buruk kita buang. Semacam itu. Kita punya kaki agar kita bisa melangkah, dipinjemi kaki. Ya kan? Kaki kita bukan milik kita, ya miliknya. Kan semacam itu. Hanya semacam itu sebetulnya kehidupan ini yang dijelaskan oleh Satrio Piningit ini. Milikku, bukanlah milikku. Semua miliknya, yang kuasa. Yang maha di atas segala-galanya, yakni Allah Azza wa Jalla. Manusianya semacam itu. Kita menghirup udara, dikasih hidung, agar kita bisa menyium aroma yang bagus. Membuang aroma-aroma yang buruk dalam sebuah tatanan kehidupan ini. Itu semacam itu. Kita diberikan tangan agar kita bisa memegang, bisa menyentuh, bisa bertengadahkan tangan. Di malam buta, ketika manusia sudah tertidur lelap, kita dianjurkan untuk berdoa. Karena Sang Pencipta sangat sayang, sangat rindu kepada hamba-hambanya yang selalu menengadahkan tangan dan meminta tolong. Karena Sang Pencipta akan lebih senang ketika kita satu langkah, beliau sudah berdekatan dengan kulit ari kita. Apakah kita tidak mensyukuri segala sesuatu yang diberikan kepada kita? Seluruh panca indera kita hanya dipinjami. Ya kan? Gitu. Kita punya lidah agar kita bisa bicara. Bicara yang baik-baik, bicara yang bisa membangkitkan semangat, memotivasi lingkungan kita, diri kita sendiri. Agar kita bicara dengan bicaranya orang-orang yang diberi petunjuk tentang kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan ini. Bukan lantas kita berbicara seenaknya sendiri hingga menyinggung perasaan-perasaan orang yang kurang baik, sehingga terjadi sebuah permasalahan. Segala permasalahan itu bisa dibicarakan, bisa diselesaikan dengan sebuah perundingan tadi yang disebut musyawarah. Nah, kita balik lagi bahwa rasa syukur diri kita harus berusaha mengikuti daripada Satrio Piningit ini yang bersyukur dilahirkan di muka bumi ini untuk diberikan ujian agar kita lulus, sehingga kelak hidup di dunia pun akan tentram, bahagia, sejahtera, dan kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena ada satu kehidupan yang sangat panjang, tidak ada hentinya, tidak ada selesainya, tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan di alam akhirat. Sehingga Satrio Piningit mengajarkan kita agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ya, apapun yang kita miliki adalah bukan milik kita. Hanya itu, seperti tadi, kita punya mata agar kita bisa melihat. Kita punya hidung biar bisa kita mencium harum-haruman. Kita punya mulut agar kita bisa bicara. Punya lidah harus bisa bicara pula. Punya hati agar bisa merasakan suatu kegetiran kehidupan yang harus kita bantu, kita entaskan. Kita punya telinga agar kita bisa melihat, agar bisa mendengar sebuah berita-berita yang positif, tausiah yang bagus untuk membangun sebuah hasanah kehidupan yang betul-betul memberikan sebuah kehidupan yang damai dan sejahtera. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.